Inilah Arnold. Setelah mencicipi makanan Asia dan juga Eropa, dia pulang untuk mencoba sesuatu yang lebih eksotis. Duduklah di sini dan pilih apa yang akan kau makan lebih dulu. Ayolah Arnold, ini mini mini mo. Satu gigitan dari bayi kobra bisa membunuh seekor gajah seberat 3 ton. Hampir tak ada udara di perutnya. Tapi ketika ular menyelam, ular bisa menahan napas hingga 10 jam. Cairan lambung akan mencernanya dalam 1,5 sampai 2 jam. Seolah-olah itu seekor ayam, dan semua sisanya harus keluar melalui anus. Oh lihat, itu bisa. Jika itu tidak menyentuh darahmu, itu tidak akan bisa membahayakanmu. Apa-apaan itu. Tapi begitu terkena luka atau sayatan, efek bisanya langsung terasa. Kelumpuhan, lalu kejang, dan setelah 15 menit kau akan mati. Tapi hanya jika kau tidak mendapatkan antidot. Oke, siapa yang membiarkan kataknya masuk? Sebanyak 1 gram dari racun Phyllobates terribilis bisa membunuh manusia 1 kota. Andai ada hewan kecil yang menginjak jejak katak ini, racunnya akan langsung membunuhmu. Bahkan jika kau terkena setetes kecil racunnya pada kulit, boom, kau akan mati. Katak itu akan pingsan 30 detik setelah masuk ke dalam perut. Dan 10 menit kematian yang menyakitkan akan menantimu. Dan antidot untuk racun itu belumlah ada jika kau bisa berhenti mencarinya. Dan jika racun kalajengking ditambahkan ke dalam racun Phyllobates, kekuatannya akan meningkat hingga 12 kali lipat. Ada permintaan terakhir, kau ingin para penonton untuk berlangganan dan memberikan tanda suka. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoxin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super, Arnold. Ada apa, Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Untungnya, hanya 5% orang dewasa yang meninggal akibat racun Black Widow. Setelah 12-48 jam siksaan yang paling mengerikan, efek racun akan berhenti. Oh tidak, Arnold. Jangan bilang kalau kau akan minum dari danau itu. Tapi jangan cemas, Arnold. Jika ada lintah masuk ke sistem pencernaanmu, dia tidak punya waktu untuk menyakitimu karena dia akan langsung larut di perutmu. Tapi ada lebih dari 1 lintah di dalam tubuhmu, kawan. Sekarang kau jadi wajah program sosial, rumah murah untuk lintah. Ada lebih dari 500 jenis lintah di dunia, tetapi hanya 3 yang dianggap berharga bagi manusia. Hanya butuh 10 menit bagi 335 lintah untuk menghisap habis darahmu. Dan kau, Arnold, menampung 1000 ekor. Tiap detik sangat berharga. Untuk menyingkirkan lintah, kau harus minum air asin. Maaf, Arnie, aku tidak punya botol lain. Minum air dari danau itu adalah ide buruk, Arnold. Bahkan seekor lintah lebih pandai dibanding kau. Neuronnya digunakan untuk komputer biologis bernama Leads You Later. Dia bisa menjumlahkan bilangan prima, sedangkan kau tidak. Tapi jangan dulu buru-buru merayakan, Arnold.
Arnold, karena sepertinya kau telah menarik perhatian beberapa makhluk kecil berbahaya. Aku paham ini sulit dipercaya, tapi sebaiknya kau tidak bergerak, kawan. Arnold, biarkan lebah itu menggigitmu. Bisa lebah itu keren, karena bisa itu mengandung banyak zat bermanfaat yang bahkan bisa mengalahkan penyakit fatal. Tapi dalam kasusmu, kau akan mati karena sengatan panas dibanding sengatan 1000 lebah. Lebah yang menutupi tubuhmu akan membuatmu panas hingga 47 derajat Celcius. Arnold, kau hebat. Tentu saja, gelombang elektromagnetik dari ponsel bisa melumpuhkan para lebah. Lebah itu seperti sistem navigasi dengan banyak sensor, lebih seperti pesawat kecil. Ternyata, saat terbang sama seperti pesawat besar, semua ponsel harus dimatikan. Bahkan, jika kau operasikan ponsel pada frekuensi 900 MHz di sarang lebah, maka semua lebah akan pergi dalam waktu 10 menit dan tidak akan kembali. Dan pemenang pertarungan antara lintah dan lebah adalah... Tidak ada. Hasilnya seri. Arnold lah pemenang orang paling berani, tapi bodoh. Di depan itu adalah Toxorynchoides. Bisa dikatakan nyamuk terbesar di planet ini dengan bentang sayap 12 cm. Jangan takut, bodoh. Dia tidak butuh darahmu karena spesies ini memakan nektar bunga. Hati-hati, ada banyak semut di sini. Lalu apa ini? Apa kau tahu kalau liur nyamuk itu mengandung enzim untuk membius korbannya, lalu dia minum darahnya secara diam-diam? Tapi nyamuk betina tidak butuh darah untuk diri mereka sendiri. Mereka beri makan bayinya dengan itu. Dan iya, hanya betina yang meminum darah, sedang pejantan memakan serbuk sari bunga. Lebih baik jangan bernapas. Betina yang lapar bisa mencium CO2 yang kau hembuskan dari jarak 20 meter. Dan permen mentol tidak akan membantu. Mereka masih bisa menemukanmu karena panas tubuhmu. Tapi bahkan 1000 ekor nyamuk tidak bisa mengisap habis darahmu. Karena dibutuhkan 1.100.000 serangga yang lapar. Oh tidak, Arnold. Kau mengganggu koloni semut peluru. Saat dia menggigit, rasa panas terbentuk di kulit. Itu bisa disamakan seperti menyentuh api langsung. Racun syaraf penoratoxin memasuki aliran darah dan menyerang sistem saraf, melumpuhkan anggota tubuh dan menyebabkan kejang otot yang parah hingga selama 36 jam. Dari gigitan 1000 semut, kau akan dapatkan banyak racun syaraf hingga membuatmu berhalusinasi dan mengalami masalah dengan persediaan oksigen ke organmu. Tapi kau akan selamat. Dalam suku-suku di Amerika Selatan, inilah cara menabiskan seorang anak menjadi pria dewasa. Kini kau jadi pria sejati, Arnold. Kau pantas mendapatkan tanda suka dan pelanggan ke channel ini. Oh, aku benar-benar lupa. Nyamuk membawa penyakit dari hewan yang sakit, seperti malaria, DBD, dan Zika. Hari ini aku akan menukar pikiran mereka. Semuanya siap, Toby? Ayo kita mulai. Ayo lihat bagaimana jadinya. Arnold, jika ini kau meneguk 3 kali. Kini lambaikan siripmu. Baik, berputarlah. Lakukan salto. Ya, kini aku tahu ini jelas sekali kau. Toby, anak nakal. Nakal. Letakkan akuariumnya. Ups. Arnold, tahanlah napasmu karena kau akan mati jika menghirup cairan lambung. Waktu kita 7 detik untuk memompa keluar semua asam dari lambung, sementara kau bergerak melewati kerongkongan. Apa kau sedang pingsan? Ini sama seperti piranha hidup. Saat bergerombol, mereka bisa memakan seluruh sapi utuh hanya dalam 10 menit. Tapi saat piranha itu sendirian, dia pingsan saat dengar desiran terkecil. Ikan butuh banyak air segar. Karena itu, kami guyur 4 liter air ke dalam lambung. Ini makan camilan, makanan favorit Toby. Tapi hati-hati dengan giginya. Gigitan piranha lebih kuat dari semua makhluk hidup di bumi, termasuk juga dinosaurus. Kini kau tidak ingin ada lubang dalam perutmu, kan? Sebenarnya, aku punya rencana. Toby, buka mulutmu dan coba dorong Arnold keluar. Arnold, berenanglah ke jalan keluar. Ayo kalian lakukan bersama. Arnold, tampaknya kau bingung antara jalan masuk dan juga jalan keluar. Matikan peta Google dan mulailah merayap. Toby, teruslah dorong untuk dia keluar. Kau tidak akan bisa keluar dari sana jika kering. Nah, di manakah aku menaruh kantong enema 5 literku? Oh, ini dia. Ini lebih baik. Sekarang kau hanya harus berenang 4 meter.
Astaga, semua yang kau masukkan ke mulutmu. Aku tidak melihat Tamagotchi sejak tahun 1990-an. Airnya hampir habis. Mengayuhlah menuju cahaya. Selamat pagi, Arnold. Apa rencanamu hari ini? Mungkin rencana hari ini adalah berusaha untuk tidak mati. Apa kau takut, Arnold? Tapi bagaimana jika semua ini hanya hayalan? Bagaimana jika aku bilang King Kong ataupun Godzilla tidak bisa bertahan hidup di bumi? Sangat sederhana. Lihat, manusia terbesar di dunia adalah Robert Percy Wadlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter. Dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi karena gravitasi kita. Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi. Untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah, akan melayang ke luar angkasa. Termasuk manusia yang jika berada di ruang terbuka akan terlempar ke ruang angkasa. Dan beberapa orang beruntung yang berada di dalam ruangan masih bisa hidup untuk beberapa waktu hingga akhirnya rumah-rumah itu terangkat terbang. Dan akhirnya planet kita akan benar-benar hancur berkeping-keping. Kau meremehkan musuh. Wah, ironis sekali. Pemburu telah menjadi mangsa. Arnold, selamat ya. Kau sekarang berada di pusat perang paling kolosal dalam skala yang lebih besar dari semua perang kemanusiaan. 10 kuadrilium semut berpartisipasi di dalamnya. Pernahkah kau melihat angka sebanyak itu? Dan angka apa yang pernah kau lihat? Lihat di sana, para semut sedang bersiap untuk bertempur. Jika semut menjadi seukuran manusia, maka manusia tidak akan punya kesempatan. Bagaimanapun, seekor semut biasa akan mampu mengangkat sebuah gedung berlantai 16 di punggungnya dan berlari dengan kecepatan 55 km per jam. Dan ini dia tamunya datang. Mungkin melarikan diri, Arnold? Oh, Arnold, koordinasi di luar angkasa tidak pernah menjadi keahlianmu. Meskipun lihat, kau membuat mereka berputar dalam lingkaran dan mengarahkan pemimpinnya ke jejak feromonnya sendiri. Jika ini terjadi pada semut, mereka akan masuk ke dalam jebakan maut tanpa henti mengikuti bau mereka sendiri. Pemimpinnya akan mengarahkan pasukannya ke dalam lingkaran sampai mereka semua mati kelelahan. Kau adalah pahlawan bagi semut-semut ini, Arnold. Mereka ingin mengenalkanmu pada Ratu Semut. Tapi apa ini? Siapa yang harus bertarung untuk kekuasaan? Terkadang ratu kedua muncul di sarang semut. Akibatnya, kedua ratu mengadakan pertarungan mereka sendiri, memutuskan siapa yang menguasai sarang semut itu. Setelah pertarungan, para semut menentukan ratu mana yang paling mereka sukai. Wah, demokrasi sejati. Dan kemudian, mayoritas menghancurkan minoritas. Aku menarik kembali kata-kataku tentang demokrasi. Awas! Arnold, kau benar-benar beruntung. Kau berhasil bertahan bahkan dalam keadaan kudeta. Tapi apa-apaan ini? Sekarang kau tiba-tiba ada di antara mayat semut. Dan para semut menganggapmu sudah mati. Karena itu, mereka akan menguburmu hidup-hidup. Jangan bergerak. Sepertinya itu seekor ular taipan pedalaman. Hei, bodoh!
Itu adalah ular darat paling berbisa di bumi. Bisa ular taipan 180 kali lebih beracun dibanding kobra. Satu tetes bisa seukuran kepala jarum bisa membunuh 1000 tikus. Dan 44 mg racun ini yang dikeluarkan si ular dalam sekali gigit bisa membunuh lebih dari 100 Arnold. Lari pun sia-sia. Ular taipan tidak akan pergi setelah gigitan pertama seperti ular lain. Tapi terus melakukan serangkaian serangan super presisi secepat kilat untuk menghabisi korbannya. Taring sepanjang 13 mm ini menyuntikkan hemotoksin yang kuat ke dalam darah yang mencegahnya membeku. Ini mengakibatkan pendarahan dalam. Tubuhmu kehilangan kendali. Anggota tubuh tidak bisa dikendalikan. Bernapas menjadi sulit. Dan setelah itu terjadilah kejang. Oh, jangan khawatir Arnold, itu bukan darah. Itu adalah urin. Sel-sel ototmu mulai larut dan juga keluar. Tepatnya melalui ginjal. Karena itu urinmu jadi berwarna merah. Kalau kau tidak mendapatkan antidot dalam waktu 30 menit, maka dalam 8 jam ke depan, selama sisa hidupmu yang tidak berharga itu, kau akan merasakan sakit luar biasa yang akan membuatmu memohon untuk dihabisi lebih cepat. Piranha. Ada sekitar 50 jenis piranha dan hanya beberapa saja yang makan daging makhluk hidup. Sedangkan spesies lain entah vegetarian atau hanya makan bangkai. Arnie, tebak piranha apa yang akan kau temui? Anak pintar, kau benar. Untungnya bagi Arnie dan penonton kami yang kecewa, dalam ilmu pengetahuan belum pernah tercatat bahkan satu kasus pun piranha menyerang dan membunuh manusia. Kalau begitu, kita harus buat kasus seperti itu. Arnie, melompatlah. Seperti yang terlihat, kau sama sekali tidak menarik bagi mereka. Dan bahkan, mereka sendiri takut kepadamu. Keagresifan piranha bergantung pada beberapa faktor. Pertama adalah panas. Tolong tambahkan temperaturnya. Terima kasih. Panas ini akan membuat siapapun menggila. Saat musim kering, tinggi air di sungai menurun dan mencari makanan menjadi jauh lebih sulit. Ini mengarah kepada faktor besar kedua, rasa lapar. Piranha yang kelaparan bahkan bisa memakan kerabat mereka yang sakit dan lemah. Lalu bagaimana denganmu, Arnie? Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas mereka adalah kebutuhan untuk melindungi anak mereka. Ayah dan ibu tidak suka jika anak-anak mereka diganggu. Tambahkan sedikit irisan berdarah sebagai penggugah selera. Dan kau, Arnie, siap untuk bertemu para piranha. Struktur rahang mereka memungkinkan untuk merobek potongan besar daging mangsa mereka. Gigi setajam silet dengan panjang 4-5 mm bisa menggigit menembus otot dan bahkan tulang kecil. Arnie, lupakan saja jari tangan dan kakimu. Hanya dalam beberapa menit kau akan dapatkan kerangka yang sangat bersih. Salah satu perwakilan piranha terbesar beratnya bisa mencapai 1 kilogram. Tapi seberapa besar rahangnya agar bisa memakan Arnold termasuk semua tulangnya? Kita perbesar ukuran gigi piranha hingga 6 kali lipat. Gigi seperti itu bisa dengan mudah mencincang tulang menjadi serpihan sangat kecil. Piranha adalah petugas perawat sungai, Arnie. Mereka sama sekali tidak meninggalkan apapun membusuk di dasar sungai Amazon. Ya, kecuali hanya rambut saja. Bahkan ikan pun menganggap rambutmu itu bodoh, Arnie. Oh, astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh, Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serem! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu.
Sepertinya aku mengerti. Selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk. Tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu, mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan, menyaring air minum sendiri, dan tidak, jangan makan apapun, idiot. Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3-4 kilometer. Anjing menggonggong 2-3 kilometer jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 kilometer. Dan lagu-lagu BTS, iya, kau selalu bisa mendengarnya. Ih, apa itu Arnold? Oh, lihatlah, hewan kecil ini, dia tersesat, sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka yang mengeluarkan racun mematikan, sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi jika kau bisa temukan air mengalir, aliran atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Iya, Arnold, dengan cara itu kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar, akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya untuk membuatnya jadi berasap. Ups, bukan tim penyelamat yang menemukanmu, tapi seorang pemburu lokal. Dia melihat apimu. Kita doakan teman baru Arnold makan enak. Sekarang, mungkin kita perlu mengenal mereka lebih dekat. Jadi, werewolf disebut lycanthropes. Itu nama yang mereka dapat dari masa Yunani kuno. Pencipta ungkapan itu adalah Herodotus, seorang sejarawan 2500 tahun lalu, yang ketika mendeskripsikan Scythia, menyebut ada orang yang bisa berubah jadi serigala secara cepat. Sedangkan vampir, kata vampir pertama kali muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford pada tahun 1734. Arnold, kau masih hidup. Aku senang sekali. Tapi tunggu, apa itu di lehermu? Tidak, kau pasti bercanda. Kau adalah orang pertama yang digigit vampir dan werewolf di saat yang bersamaan, Arnold. Saat ini aku penasaran kau akan jadi seperti apa. Sementara kau mencari tahu bagaimana hasilnya, aku akan beritahu sebuah fakta menarik. Pada tahun 1999, 907 orang Amerika membeli asuransi untuk diri mereka sendiri. Andai mereka berubah menjadi werewolf saat bulan purnama. Arnold, kau akan agak cepat dikenali jika terlihat seperti itu. Kau harus memilih wujud yang lebih tidak menonjol. Terlebih, di abad pertengahan, rambut merah dianggap sebagai vampir. Frankie sudah menambahkanmu ke dalam daftar temannya. Manis sekali. Dia juga mengumpulkan beberapa orang aneh. Sama sepertimu. Semua orang tahu tentang permusuhan lama antara vampir dan werewolf. Tapi aku tidak mengira akan melihat hal seperti itu dalam satu tubuh. Jadi sekarang kau lapar. Dan kau butuh makanan untuk 2 orang. Ayo, segera cari korbanmu.
Korban yang sempurna. Selamat makan, Arnie. Tunggu, Arnold, di mana kau? Mau bagaimana lagi? Kau tidak bisa menentang panggilan alam. Tapi ingat untuk bersihkan diri setelahnya. Cara jadi penghisap darah yang keren, dengan sikapmu Arnold, kau harus mulai berpikir menjadi vegetarian. Aku lupa memperingatkanmu. Makhluk ganda 2 kali lipat lebih diburu. Kau perlu mengesampingkan perbedaanmu sekarang, karena kau punya musuh yang sama. Doa tidak akan menolongmu, kawan. Dan tentu saja, bawang putih mematikan bagimu sekarang. Dasar bodoh. Kau itu bukan korban perburuan pertama. Di abad ke-16, Parlemen Perancis meloloskan undang-undang untuk membasmi semua perubah bentuk. Hasilnya, sejak tahun 1520 hingga 1630, lebih dari 30.000 orang terbunuh di Perancis karena dianggap sebagai werewolf. Hai semuanya, aku kira kalian semua tahu siapa si rambut merah ini. Ayo, habiskan burritomu dan pergilah ke garasi. Aku akan menunjukkan perangkat baruku yang bisa menyusutkan orang. Kau menjatuhkan burritomu. Arnold, apa kau serius masih mau makan itu? Oke, aturan 5 detik mengatakan kau boleh makan makanan yang jatuh ke lantai tidak lebih dari 5 detik. Tapi aku tidak mau. Arnold, ada apa denganmu? Apa perutmu sakit? Ini kesempatan yang tepat untuk menguji alat pengubah ukuran kuantumku dan mencari tahu dari dalam apa yang membuatmu sakit. Pakai helm ini, dan aku akan menghubungkan kesadaran kesalinan nanomu dan memasukkanmu ke dalam tubuhmu sendiri. Tapi lepaskan dulu celana dalammu. Ini adalah cara tercepat untuk membawamu ke tujuan. Kita mulai! Kau ingat Arnold, tadi kau makan burrito yang berisi telur cacing pita yang sangat cerdas. Arnold, lihat ini. Mereka membangun kota besar di dalam tubuhmu. Mereka bahkan membangun kebun binatang. Ayo kita cek kebun binatangnya. Ini adalah hari Senin, jadi ada diskon 50%. Oh, astaga. Ini adalah kebun binatang virus dan bakteri patogen. Aku salut dengan para penyusupmu. Flu Spanyol, wabah penyakit, Ebola, tuberkulosis, flu babi, dan flu burung, tifus, cacar, dan banyak patogen langka lainnya. Semuanya di satu tempat. Lihat, bahkan ada favoritku, virus Borona yang jarang dipelajari. Juga dikenal sebagai penyakit kuda sedih. Ini terutama mempengaruhi kuda, domba, sapi, kelinci, dan hewan lainnya. Arnold, aku tidak akan masukkan jariku ke sangkar jika aku jadi kau. Diduga, infeksi tersebut bisa menyebabkan skizofrenia. Arnold, sayangnya perutmu sakit karena parasit. Lihat, mereka membangun jalan raya di ususmu, taman air di kandung kemih, dan bahkan mencoba mendapatkan mineral dari hati. Jika mereka membangun pusat data di kepalamu, kemungkinan besar kau akan mati. Karena kepalamu sangat kecil, kau perlu mencari cara untuk mengeluarkannya. Lebih cepat, lebih baik. Jika kau buka semua sel dari kebun binatang Pandora ini, kemungkinan besar itu akan membantumu mengusir cacing. Ayo Arnold, lanjutkan. Lebih baik batuk akibat Ebola beberapa hari daripada hidup dengan cacing di dalam badanmu.